Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kita mau katakan bahwa Yesuslah penyelamat, penghiburan kita. Haleluya. Yesusku, menyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindungku,
segala nama, di atas segala Tuhan. Kami mau bernyanyi bersorak bagi Engkau, karena Engkau Allah kami, penyelamat kami. Haleluya, haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, puji dan hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada katakan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, semua bergelora, oh mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada. Katakan lagi, tiada janji seperti yang ada pada siapa? Pada Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu Bapa. Tiada setia yang ada padamu Tuhan. Tiada orang yang ada di muka bumi ini seperti Engkau ya Bapa. Tiada satu sosokmu Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau menara kekuatan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Bapa. Kalau kami hari ini boleh bersama-sama memuji Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau dengan segenap jiwa kami Tuhan, segenap tubuh kami Tuhan. Biarlah ini semua menjadi persembahan kami Bapa, yang harum bagi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau pada hari ini kami telah sama-sama menaikkan pujian bagi Engkau Tuhan. Biar Engkau saja yang memberkati kami, menyertai kami ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa. Di tengah kesendirian kami Bapa, di tengah jauhnya jarak kami antara saudara seiman kami Tuhan, tapi kami yakin dimanapun kami berada, di situ lawatan-Mu bekerja. Dimanapun kami berada, di situ Roh-Mu turun atas kami Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau tak luput satu orang pun dimanapun kami berada ini ya Bapa. Setiap pujian kami naikkan, penyembahan kami naikkan padamu Tuhan. Biar Engkau yang semakin dimuliakan, Engkau yang semakin ditinggikan. Semakin banyak orang yang boleh mengenal Engkau, semakin banyak orang yang boleh melihat keajaiban kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang beracara, Engkau yang sertai setiap kami Tuhan. Biarlah puji-pujian ini menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sama-sama menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan ya, Allah kita dahsyat. Kalau hari ini kita bisa sama-sama membuka gadget kita, menyaksikan kebesaran Tuhan, memuliakan. Walaupun kita berpisah-pisah ya teman-teman, saudara seiman sekalian, tapi hati kita tetap satu di dalam Tuhan. Allah yang dahsyat yang menyatukan kita. Amin. Haleluya. Allah kita dahsyat, Allah kita hebat. Dia mencurahkan kepada kita berkat-berkat yang tak terhingga. Amin. Kita mau sama-sama katakan, alangkah indahnya. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa
kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia memberikan apa? Mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan lagi, Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku ajaib, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Katakan, dia terhebat. Kau yang terhebat, dia yang terbesar. Kau yang terbesar, Dia terhebat dan terbesar. yang terbesar. Terhebat bagiku. Dia yang hebat, dia yang terbesar bagi kita, dia yang ajaib, dia yang tidak pernah terlambat pertolongannya bagi kita. Amin. Karena kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Dia sanggup memulihkan hidup kita. Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Haleluya, karena pertolongan Tuhan tak pernah terlambat bagi kita. Di saat kita susah, di saat badai melanda kehidupan kita, sebuah pandemi yang datang, kita tidak tahu harus bagaimana. Tapi Tuhan akan melawat kita. Amin. Kita mau katakan bahwa kuasanya nyata dalam kehidupan kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau mendarat dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
bisa di hidupku. Amin. Kita akan sama-sama masuk dalam doa syafaat kita. Bagi Bapak Ibu Jemaat yang ingin memberikan pokok doa, ada sesuatu yang ingin kami doakan, silahkan Bapak Ibu Jemaat bisa hubungi nomor yang tertera di layar. Kirimkan pokok doa Anda pada kami. Tim kami akan mendoakan pergumulan Anda, dan biarlah Tuhan bekerja atas hidup saudara sekalian. Kita sama-sama tundukkan kepala kita. Bapa kami yang baik, saat ini kami sama-sama berdoa Tuhan, membawa hidup kami, membawa pujian kami, penyembahan kami bagi nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk negara kami Tuhan, negara tercinta kami Indonesia Bapa. Di tengah kondisi yang sangat-sangat tidak pasti, ekonomi yang semakin melemah Tuhan, dan segala kehidupan sosial, politik yang semakin tidak tahu kemana Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami bersatu hati menopang negara kami Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan. Kami anak-anak menopang Bapak Presiden, Bapak Jokowi Tuhan, biarlah Engkau saja memberikan hikmat, rahmat-Mu Tuhan bagi Bapak Jokowi beserta seluruh tim yang bekerja untuk negara kami Tuhan. Biarlah negara kami ini boleh diberkati Engkau, boleh semakin maju Tuhan, boleh semakin naik Tuhan. Kami boleh sama-sama melawan ketidakpastian ini Bapa. Kami boleh melihat Engkau bekerja atas negara kami Tuhan. Engkau yang pakai negara kami menjadi api-Mu Tuhan, yang menyebarkan kabar kebaikan Engkau. Dan biarlah negara kami boleh semakin menjadi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Bapa. Engkau yang menolong setiap aparat Tuhan, Engkau yang menolong setiap rakyat Tuhan. Untuk setiap pergumulan mereka di tengah PHK dan segala sesuatunya Tuhan, biarlah Engkau yang memberikan harapan bagi kami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar bagi setiap masalah kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ekonomi kami Bapa, yang juga semakin melemah Tuhan. Mungkin beberapa dari kami tidak lagi mendapatkan upah Tuhan. Beberapa dari kami melemah dalam bisnis kami Bapa. Tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau campur tangan Tuhan. Dalam setiap pergumulan kami, ekonomi kami, Engkau yang ada di sana Tuhan. Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Dan biarlah kami boleh dapat sesuatu dari semua kejadian ini Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh memuliakan nama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kami yang masih mendapatkan upah Tuhan. Dari pekerjaan kami, dari usaha kami Tuhan. Dan biarlah ini boleh terus yang memberikan kehidupan juga bagi kami Bapa di tengah pandemi yang tidak menentu ini Tuhan. Biarlah kami boleh juga mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu Tuhan, sekalipun situasi yang tidak baik Tuhan. Tapi biarlah kami boleh setia Tuhan, memberikan yang terbaik sebagian dari apa yang kami miliki yang menjadi kepunyaan Engkau Bapa. Kami percaya bahwa ketika kami memberi, Engkau yang akan memberikan kami berlipat ganda Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat, bagi setiap orang yang menonton tayangan ini Tuhan. Kalau dari kami ada yang sedang sakit Tuhan, biarlah Engkau yang saja yang melawat kami Tuhan. Engkau yang memberikan kesembuhan, Engkau yang memberikan pemulihan Tuhan. Dan biarlah kami boleh bersuka cita atas apa yang kami alami ini Tuhan. Karena kami tahu di dalam Engkau ada pengharapan, dalam Engkau ada kesembuhan Tuhan. Dan kalau kami ada yang memiliki pergumulan berat, masalah Tuhan, kami tahu bahwa Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus kami bisa menjalani hidup kami secara normal Tuhan. Kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau. Kami bisa tetap hidup berpengharapan penuh pada Engkau. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, anak-anak kami, yang sudah mulai kembali lagi beraktivitas normal Tuhan, untuk pekerjaan, sekolah, kuliah, untuk mata pencarian kami yang lainnya Tuhan. Biarlah Engkau saja memberikan kami perlindungan ya Bapa, hikmat-Mu atas kami Tuhan. Kalau kami tidak bisa seperti biasa Tuhan, kami harus menghadapi normal yang baru Tuhan. Biarlah Engkau saja yang memberikan kami hikmat, lawatan-Mu nyata atas kami. Dan biarlah kami boleh memuliakan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja dimanapun kami berada Tuhan, gereja manapun di dunia ini Tuhan, untuk mereka tetap memiliki api yang terus mau menyalurkan iman
kepada setiap jemaatnya Tuhan. Dimanapun kami berada, biarlah tidak ada gereja yang mati Tuhan. Dan biarlah ini menjadi kesempatan yang luar biasa untuk membangkitkan kembali api-Mu, untuk membangkitkan kembali iman di setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan biarlah tidak ada satu orang pun yang tertinggal Tuhan, yang akan menikmati kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kuasa bagi kami untuk melampaui hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyian. Kau tempat persembunyianku Tuhan. Kau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kau menerangi dan perisai di hidupku. Kau menerangi dan perisai di hidupku. Kau menerangi dan perisai di hidupku. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang rasanya kalau saya bisa membagi sesuatu firman Tuhan. Dan rasanya terakhir saya bertemu muka dengan Bapak Ibu itu pada bulan Maret kalau nggak salah. 2 kali, dan ini kali ketiga saya membawakan firman itu dengan memakai online. Dan saya berharap bahwa apa yang saya jelaskan, apa yang saya khotbahkan dapat Bapak Ibu mengerti, walaupun dengan keadaan yang sangat terbatas. Dan terima kasih untuk Cecil yang sudah membantu saya dalam proses rekaman ini. Karena saya bingung, saya mau rekaman di mana lagi gitu ya. Di rumah saya sudah, di kantor sudah, dan kualitasnya saya kira nggak begitu bagus rekaman kemarin karena saya bukan ahlinya. Lalu saya meminta Cecil untuk membantu saya, dan inilah Bapak Ibu di gereja, Bapak Ibu di GJKI Andir, saya mengadakan proses rekaman berdua dengan Cecil. Oke Bapak Ibu, kita akan mulai kebaktian pagi ini dan saya akan pimpin dalam doa. Mari tundukkan kepala. Bapa dalam surga, yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Di dalam keterbatasan apa yang ada, dalam situasi keadaan yang mungkin tidak mengenakan bagi kami, tapi kami mau beribadah. Kami mau menenangkan hati kami. Kami mau membawa hati kami duduk tenang mendengarkan firman-Mu. Kami ingin diajar seperti seorang murid. Oleh karena itu kami ingin dibukakan mata hati kami, telinga hati kami, mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau pimpin ibadah pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat, Allah yang perkasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan suatu tema yang diberikan oleh Bapak Gembala, yaitu menjadi pelaku firman. Itu tema bulanannya. Dan tema khotbah saya adalah berpegang pada firman. Itu tema khotbah saya, berpegang pada firman. Oke, nanti akan ditampilkan suatu foto oleh multimedia. Foto ini adalah seseorang yang bernama Har Parkas Rishi. Seorang dari India, Bapak Ibu. Seorang pria dari India, kakek-kakek tepatnya, yaitu umur 74 tahun. Dan unik, Bapak Rishi ini, kita panggil Bapak Rishi deh ya. Bapak Rishi dari India ini. Kakek umur 74 tahun ini
adalah seorang yang unik. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Kenapa unik? Karena Mr. Risi ini dia punya sesuatu impian. Dia punya sesuatu keinginan, yaitu dia ingin namanya selalu tercatat dalam buku record, word record. Jadi dia ingin namanya tercantum. Nah, Bapak Ibu, demi namanya tercantum dalam rekor dunia, dia itu melakukan hal-hal yang ekstrim. Dia berpegang teguh pada keinginannya. Dia berpegang teguh pada ambisinya agar namanya tercatat. Menjadi orang paling banyak tercatat di dalam rekor dunia. Dan sampai saat ini tertulis menurut pengakuannya ada 20 rekor dunia yang sudah Bapak Risi, Mr. Risi ini capai. Dan salah satu yang paling unik adalah tatkala dia menato dirinya sendiri. Bapak Ibu bisa lihat gambarnya. Keinginan di dalam dan dia berpegang teguh pada keinginannya. Dia menato dirinya sedemikian rupa dengan tato bendera. Sebanyak 366 tato bendera di kulitnya, di seluruh badannya, bahkan sampai ke mukanya. Seperti yang Bapak Ibu lihat dalam gambar ini. Dia menato dirinya sedemikian rupa, 366 gambar bendera-bendera di negara di seluruh dunia. Kenapa? Karena dia punya ambisi, dia berpegang teguh pada ambisinya dan dia lakukan itu. Dan yang uniknya pada gambar yang kedua ini, Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Risi memegang rekor juga memasukkan, kalau kata kita itu sedotan. Memasukkan sedotan sebanyak 496 sedotan. Dia masukin ke mulut Bapak Ibu. Dia masukin ke mulut sedotannya. Dan demi untuk rekor dunia ini 496 sedotan dia masukkan ke mulut. Semua giginya dia cabut. Kenapa? Supaya si sedotannya itu bisa masuk banyak. Dan betul, pengorbanan dia terbayarkan. Tatkala apa? Tatkala dia mampu memasukkan 496 sedotan ke dalam mulutnya. Bisa lihat gambarnya Bapak Ibu. Unik Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apa yang menggerakkan Bapak Risi, seorang kakek umur 74 tahun, untuk melakukan itu? Apa yang menggerakkan dia? Yaitu ambisi. Apa yang menggerakkan dia? Ambisi, keinginan. Dia berpegang teguh pada ambisinya. Dia berpegang teguh pada keinginannya. Untuk apa? Untuk namanya tercatat di dalam rekor dunia. Nah, pertanyaannya, masuk ke tema khotbah hari ini. Berpegang pada firman. Tentunya ini firman Yesus. Firman Tuhan Yesus. Berpegang pada firman. Pertanyaannya, kalau seseorang seperti Bapak Risi, apa yang dia pegang akan tampak dalam perilakunya. Pertanyaannya adalah, kalau hidup kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, seorang yang sudah menjadi ciptaan baru, dan berpegang teguh pada firman, pertanyaannya, tampak tidak dalam perilaku kita sehari-hari? Tampak tidak pada waktu kita itu kegiatan sehari-hari? Tampak nggak? Karena pertanyaannya mudah. Seperti Bapak Risi, dia berpegang pada ambisi, pasti akan tampak dalam perilaku. Kalau sebagai orang Kristen, kita berpegang pada firman. Saya tidak tahu berapa lama Bapak Ibu menjadi orang Kristen sampai sekarang. Ada mungkin 10, 20, 30, 40, 50. Itu it's okay. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa jauh itu tampak dalam aktivitas, dalam kegiatan kita sehari-hari. Dan apa kata firman Tuhan tentang ciri-ciri orang Kristen yang berpegang pada firman? Menarik Bapak Ibu, kita akan sama-sama bahas suatu perikop 6 ayat dalam kitab Mazmur. Orang yang berpegang pada firman adalah orang yang benar. Sekali lagi Bapak Ibu, orang Kristen yang hidupnya berpegang pada firman adalah orang yang benar. Dan apa kata kitab Mazmur pasalnya yang pertama ayat 1 sampai 6.
tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Oke Bapak Ibu, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu secara perlahan-lahan. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat ketiga, ia, orang yang benar, adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat keempat Bapak Ibu, bukan demikian orang fasik, tetapi orang fasik kehidupannya. Begitu maksudnya. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Bagaimana harusnya ciri orang yang berpegang pada firman? Bagaimana harusnya ciri hidup orang yang benar? Itu ada di dalam Mazmur pasal pertama, ayat yang pertama dan yang kedua. Ada 4 ciri Bapak Ibu. Kita akan lihat dalam slide ini. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama. Oke. Ciri pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ciri orang yang berpegang pada firman adalah tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Apa itu orang fasik? Pertanyaannya. Orang fasik adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Orang yang membuang rasa takut kepada Allah. Ciri orang yang hidup berpegang pada firman adalah tidak berjalan menurut nasihat orang yang tidak takut kepada Allah. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Banyak orang fasik di dunia ini. Bahkan bisa dikatakan sebagian besar orang di lingkungan kerja, saudara-saudara kita, teman-teman kita adalah orang yang tidak takut kepada Allah. Dan dapat Bapak Ibu bayangkan, orang fasik itu senang memberi nasihat. Dan katanya orang benar yang berpegang pada firman itu tidak berjalan menurut nasihat mereka, tidak mendengarkan nasihat mereka. Karena bahaya kalau kita mendengarkan nasihat orang fasik, hidup kita akan hancur. Oke, Bapak Ibu perhatikan contoh. Dalam 1 Raja-Raja, ada di slide, Bapak Ibu bisa lihat nanti ya. Bapak Ibu boleh untuk tidak membaca Alkitab karena saya sudah pampangkan dalam PowerPoint saya. 1 Raja-Raja 11 ayat 4, saya bacakan Bapak Ibu. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia, Salomo, tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Allah, kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Salomo, orang yang paling bijaksana, orang yang paling berhikmat, ternyata di masa tuanya dicondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga Alkitab dengan tegas menulis bahwa iya, Salomo orang yang paling berhikmat, yang katanya tidak pernah akan ada orang seperti Salomo lagi. Tetapi ia, Salomo, katanya tidak dengan sepenuh hati berpaut mencintai Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Perhatikan, kenapa? Karena Salomo mendengar
nasihat orang fasik. Siapa orang fasik yang disebut? Istri-istrinya, karena Salomo ada begitu banyak istri. Dan istri-istri itulah yang mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Bapak Ibu, ada begitu banyak orang-orang fasik di dalam lingkungan kita. Dan katanya orang benar tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Satu kali ada pasangan suami istri, seorang Kristen yang konseling kepada saya. Mereka ada masalah dalam hubungan mereka, belum punya anak. Usia pernikahan sekitar 2 tahun Bapak Ibu. Masalah cukup besar, tapi saya katakan begini kepada mereka, Bapak Ibu, saya katakan, pernikahan dalam kekristenan adalah one way tiket satu kali masuk, saya bilang begitu. Maksudnya apa? Sesudah menikah nggak boleh kembali lagi. Itu pernikahan Kristen. Saya katakan kepada mereka begitu. Jadi seberapa besar pun masalah Anda, Bapak Ibu, saya bilang kepada pasangan ini, tidak boleh bercerai. Kenapa? Karena pernikahan di dalam kekristenan hanya Tuhan yang boleh menceraikan. Saya berdasarkan firman Tuhan. Saya bukan orang fasik. Saya adalah orang yang memberikan nasihat berdasarkan firman Tuhan. Tetapi pulang dari konseling sama saya, mereka bertanya kepada orang lain yang bukan orang Kristen. Lalu kata orang yang bukan Kristen tersebut katakan begini kurang lebih, cerai saja, tidak apa-apa, cerai saja nggak apa-apa. Kamu masih muda, belum punya anak, usia pernikahan 2 tahun, masih muda nggak apa-apa. Kamu masih ganteng, kamu masih cantik, cerai saja nggak apa-apa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Pasangan ini bercerai. Bapak Ibu, orang yang berpegang pada firman tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Bapak Ibu punya masalah, tanya kepada orang yang benar. Kepada orang yang betul-betul tahu firman Tuhan. Bapak Ibu punya masalah, cari orang benar. Oleh karena itu Bapak Ibu, begitu marahnya Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat 1, Bapak Ibu bisa katakan, bisa lihat, ayat 1 dan 5, saya bacakan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang yang kudus? Jadi Paulus katakan, masa adakah di antara kamu yang kalau ribut, kamu orang-orang kudus itu ribut, anak-anak Tuhan itu ribut, kok kamu bisa-bisanya mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak kudus? Kepada orang yang tidak tahu firman Tuhan. Ayat kelimanya, hal ini kukatakan untuk memalukan kamu. Tidak adakah seorang di antara kamu yang berhikmat, yang dapat mengurus perkara-perkara dari saudara-saudaranya? Kenapa harus cari orang lain? Kenapa harus cari orang lain? Gitu kata Rasul Paulus. Emang gak ada di antara kamu yang berhikmat, anak-anak Tuhan, yang bisa membantu kamu memecahkan masalah itu? Ini penting Bapak Ibu. Karena saya mengalami juga, satu kali ada seorang wanita, orang Kristen. Kalau saya boleh sebut orang Kristen berdasarkan karena dia sering ke gereja, dia menjadi Kristen sudah cukup lama. Dia katakan begini, Pak, saya ketemu dengan Yesus. Wah, saya bilang, wow, maksudnya apa? Iya, saya ketemu dengan Yesus. Oh iya, saya bilang, lewat mimpi kah atau Yesusnya datang kepada ibu atau bagaimana? Rasanya saya cerita ini sudah pernah ceritakan di gereja ini, tapi biarkan saya cerita satu kali lagi. Lalu saya katakan, bagaimana ibu bisa berkata bahwa ibu bertemu dengan Yesus? Iya Pak, saya bertemu Yesus lewat telepon. Dia katakan begitu. Saya tambah kaget Bapak Ibu. Loh, lewat telepon bertemu dengan Yesus?
Maksudnya apa? Iya Pak, Yesus itu sekarang menjadi manusia dan dia ada di Kalimantan. Dia bilang begitu. Dan dia kasih nomor telepon Yesus Kalimantan itu kepada saya. Dia katakan begini, Pak, kalau Bapak punya masalah, WhatsApp sama dia. Dia bisa tahu nama Bapak, dia bisa tahu Bapak Wendy tinggal di mana, dia bisa tahu umur Pak Wendy di mana, dia bisa tahu masalah Pak Wendy apa, dia bisa memberikan nasihat kepada Pak Wendy memecahkan masalah tersebut. Saya katakan, ini Bapak Ibu, kualitas kekristenan saat ini. Saya begitu miris, begitu sedih. Orang benar, orang yang berpegang pada firman, tidak mendengar nasihat orang fasik, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berapa dari kita, berapa dari kenalan kita Bapak Ibu, yang kalau ada masalah bisa tanya ke orang pintar, bisa tanya ke dukun. Betapa brok-broknya kekristenan saat ini Bapak Ibu. Nah saya katakan, ciri orang yang berpegang pada firman yang pertama, dia tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Oke, yang kedua cirinya adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Masih ayat pertama dalam Mazmur 1 ayat yang pertama. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya Bapak Ibu? Tadi katanya tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa arti berdiri Bapak Ibu? Apa bedanya orang fasik dengan orang berdosa? Apa artinya berdiri sekarang dalam ayat ini? Berdiri, istilah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apa artinya jalan di sini Bapak Ibu maksud saya, bukan berdiri. Jalan dalam ayat ini itu diartikan sebagai cara hidup, kebiasaan atau kebiasaan. Apa itu orang berdosa? Orang berdosa itu bedanya sama orang fasik. Orang fasik itu orang yang tidak takut kepada Allah. Tapi orang berdosa itu lebih dalam lagi tingkatannya. Sinners disebutnya, yaitu orang yang memberontak secara terbuka kepada Allah. Jadi lebih parah lagi dibanding orang fasik. Dikatakan orang yang berpegang pada firman, orang yang benar adalah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa itu adalah orang yang memberontak secara terbuka kepada Allah. Jalan orang berdosa artinya adalah cara hidup, kebiasaan orang yang berontak kepada Allah. Jadi ciri kedua orang yang berpegang teguh pada firman adalah orang yang punya cara hidup atau kebiasaan yang berbeda dengan orang-orang berdosa, dengan orang-orang yang memberontak kepada Allah. Cara hidupnya beda Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita itu cinta kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Dia Tuhan kita. Dalam kitab Korintus dikatakan kita adalah ciptaan baru. Kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi dewasa akan pengenalan akan firman Dia. Kita bertambah dewasa dalam pengenalan akan cinta akan Yesus Kristus. Kita menjadi serupa dengan gambarannya. Itu kekristenan. Tetapi Bapak Ibu, banyak orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen pun cara hidupnya ternyata bertentangan dengan gambaran Kristus. Ada satu tempat yang saya layani, jadi satu daerah, pengetahuan tentang firman hebat Bapak Ibu. Segala sesuatu mereka mulai dengan doa,
Mereka berbicara soal ayat sangat banyak. Mereka berbicara soal haleluya, soal apapun juga sangat sering. Tetapi Bapak Ibu, hidup mereka kacau. Masalah kekudusan kacau. Berbicara soal Allah, berbicara soal Yesus, berbicara soal mencintai Yesus, tapi ternyata hidupnya itu berbeda dengan apa yang dikatakan. Saya boleh katakan seperti orang Farisi, pengetahuan akan firman besar, tetapi cara hidup itu berbeda. Oke, nanti Bapak Ibu lihat kepada slide ini. Dalam Filipi 2 ayat ke-15, nanti Bapak Ibu lihat kepada slide ini. Katakan begini, kata Rasul Paulus, supaya kamu, kita semua Bapak Ibu, kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini, kita semua orang Kristen di seluruh dunia, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu, Bapak dan Ibu, kamu, kata Rasul Paulus, bercahaya di antara mereka. Siapa mereka? Orang-orang dunia. Seperti bintang-bintang di dunia. Kita harus bercahaya. Ciri orang yang berpegang pada firman, dia tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Ingat, apa itu jalan? Jalan itu artinya cara hidup. Apa itu orang berdosa? Orang yang memberontak kepada Allah secara terbuka. Perhatikan kekristenan sekarang Bapak Ibu. Slide berikutnya. Dikatakan penelitian dari Ronald Sider. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sekali lagi dalam PowerPoint yang saya sudah bawakan. Ronald Sider. Dia katakan dalam penelitiannya, dalam bukunya, dia katakan gini. Why, saya pakai bahasa Indonesia aja. Kenapa orang-orang Kristen, why are Christian living just like the rest of the world? Kenapa orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, gitu katanya, hidupnya itu sama seperti orang-orang dunia pada umumnya. Gak ada beda. Ada Yesus, gak ada Yesus, dalam hati kita gak ada beda. Orang yang mengaku Kristen, yang sudah terima Yesus, katanya yang lahir baru, gak ada beda ternyata, kata saya dari ini, dengan orang-orang yang gak terima Yesus. Dalam penelitiannya, yang kedua, Bapak Ibu perhatikan, perceraian adalah umum atau lebih nyata perceraian, kasus perceraian di antara born again Christian. Perceraian adalah lebih umum di dalam orang-orang Kristen yang sudah lahir baru, bilangnya begitu, dibanding populasi pada umumnya. Waduh, Bapak Ibu coba, apa ini kekristenan? Kita bilang terima Yesus, dia mati di kayu salib, darahnya menyucikan kita. Tapi ternyata nggak ada beda dengan orang-orang populasi pada umumnya. Tantangan buat kita Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering dalam hidup Bapak Ibu mendengar nasihat orang fasik, jangan mulai hari ini. Kalau Bapak Ibu dalam hidup Bapak Ibu sering berjalan cara hidupnya seperti orang yang berdosa, stop. Kenapa? Kita sudah ada Kristus. Dan penelitiannya,
Kristen Injili katanya melakukan perceraian di Amerika 26%. 26% Kristen Injili melakukan perceraian di Amerika. George Barna. Dan skandal keuangan. Poin keempat, seksual di gereja-gereja besar di Los Angeles, Korea, Singapura, dan Indonesia. Skandal keuangan triliunan di gereja-gereja. Itulah keadaan kekristenan saat ini. Itu ciri yang kedua, Bapak Ibu. Orang Kristen yang berpegang pada firman tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Wah, ini lebih dalam lagi. Dosa yang lebih, jadi 1, 2, 3 tadi itu lebih dalam lagi yang ketiga ini. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tadi orang fasik, lalu orang berdosa, sekarang pencemooh. Bedanya apa pencemooh, Bapak Ibu? Dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai scorner atau pencemooh. Apa itu pencemooh? Orang yang secara terbuka menyangkal dan menghina, mentertawakan yang kudus, yaitu Yesus, dan membuat dosa sebagai lelucon. Jadi ternyata Bapak Ibu, dikatakan orang yang benar, orang yang berpegang pada firman, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Duduk itu lebih parah dibanding tadi berjalan, berdiri, lalu duduk. Lebih parah itu duduk. Bergabung, menyatu, bersahabat dengan siapa? Kumpulan pencemooh. Apa itu pencemooh? Kalau tadi orang fasik dikatakan orang yang tidak punya ketakutan kepada Allah, itu orang fasik. Orang berdosa tadi dikatakan orang yang menyangkal secara terbuka. Yang apa itu pencemooh? Orang yang menghina yang Maha Kudus dan menjadikan dosa sebagai lelucon. Semuanya sudah ada dalam PowerPoint, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Salah satu orang yang paling kejam dalam sejarah kekristenan selain Kaisar Nero, juga ada seseorang, gambarnya ini Bapak Ibu, yaitu disebut dengan panggilannya Antiochus Epiphanes. Antiochus Epiphanes ini adalah seorang yang sangat kejam, seorang pemimpin yang sangat kejam. Bisa dikatakan dia itu Yunani ya. Kenapa dia dikatakan sangat kejam? Bayangkan Bapak Ibu, dia disebut pencemooh. Kenapa? Dia masuk ke bait Allah. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ceritanya, silahkan dilihat, baca di Google, Antiochus Epiphanes yang keempat. Dia masuk ke bait Allah. Di dalam mesbah bait Allah, dia buat mesbah dewa Zeus. Dia melecehkan, menghina yang Maha Kudus. Yang kedua yang dilakukan oleh Antiochus Epiphanes ini adalah dia sembelih babi dalam mesbah bait Allah. Kan kenapa? Karena babi itu dalam agama Yahudi itu adalah binatang yang dianggap haram. Tapi Antiochus Epiphanes ini menyembelih babi dalam mesbah bait Allah. Inilah pencemooh. Orang yang berani melakukan penghinaan, mentertawakan. Tapi Bapak Ibu, tentu kita berkata, Pak, tentang orang fasik aku mengerti. Tadi Bapak katakan masih dalam ayat pertama dalam Mazmur, orang berdosa, oke, aku juga mengerti. Tapi pencemooh kayaknya aku enggak deh Pak. Masa sih aku sampai melakukan penghinaan terhadap Yesus? Kayaknya enggak deh Pak. Oke, saya setuju Bapak Ibu. Dalam Galatia 6 ayat 7 dikatakan begini, jangan sesat.
Kata Tuhan, jangan sesat, tanda seru. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan menuainya. Pencemooh bisa saja adalah orang Kristen yang begini Bapak Ibu. Kalau kata Sundanya mah ngaleleweh. Berbuat dosa, minta maaf lagi. Berbuat dosa, minta maaf lagi. Tiap hari berbuat dosa, minta maaf. Berbuat dosa, minta maaf. Berbuat dosa, minta maaf. Itu mencemooh. Betul, tidak seperti Antiochus Epiphanes. Dia melakukan pelecehan yang sangat besar terhadap kekudusan bait Allah. Betul. Tapi Bapak Ibu, saya mau kasih tahu. Tubuh kita adalah bait Allah. Dalam konteks perjanjian baru dikatakan, tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah bait Allah? Dan Roh Kudus diam di dalam kita. Kita sering berbuat dosa, menganggap sepele dosa itu. Lalu kita dengan mudahnya minta maaf kepada Tuhan. Kita berbuat dosa lagi, kita minta maaf kepada Tuhan Yesus. Kita berbuat dosa, kita minta maaf. Berbuat dosa, minta maaf. Berbuat dosa, minta maaf. Itu mencemooh. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan menuainya. Bapak Ibu perhatikan, ciri ketiga dari orang yang berpegang pada firman adalah apa Bapak Ibu? Dia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Apa itu pencemooh? Orang yang menghina yang Maha Kudus. Dengan cara apa kita menghina yang Maha Kudus? Dengan kemunafikan kita. Dengan apa kita menghina yang Maha Kudus? Dengan hidup kita yang sudah ditebus oleh darah Kristus, tapi kita asal-asalan hidup kita lalui, tidak menjaga kekudusan, kita sering nonton film porno, kita terikat kepada sesuatu, kepada rokok, terhadap rasa benci, terhadap ketidakjujuran, kemarahan, tidak mengasihi pasangan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Kemunafikan adalah salah satu racun terbesar dalam kekristenan. Jadi perhatikan, Mazmur 1 ayat 1, Bapak Ibu lihat sekarang saya minta multimedia secara khusus menyampaikan atau memperlihatkan slide ini. Jadi Mazmur 1 ayat 1 telah disusun dengan hati-hati dengan 3 set paralel. Nanti ada warna hijau, warna biru, dan kuning. Jadi berjalan menurut nasihat orang fasik, itu yang warna hijau, yang warna biru berdiri di jalan orang berdosa, dan yang warna kuning duduk di dalam kumpulan pencemooh. Itu 3 dari 4 ciri-ciri orang yang tidak berpegang pada firman. Lalu Bapak Ibu, ayat kedua dari Mazmur pasal pertama. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Orang yang berpegang pada firman itu adalah orang yang suka terhadap Taurat Tuhan, firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Apa arti kata merenungkan? Orang yang berpegang pada firman adalah orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Apa beda memikirkan dengan merenungkan? Kalau memikirkan itu hanya sampai pikiran, otak kita doang. Tapi merenungkan itu memakai perasaan dan hati. Orang yang berpegang pada firman membuat firman yang kita baca itu bukan hanya nyampe di pikiran, tapi masuk ke dalam hati, masuk ke dalam perasaan. Apa katanya? Siang dan malam. Antik, unik. Apa arti siang dan malam?
Mungkinkah kita merenungkannya siang dan malam? Atau apa arti ayat ini? Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan pakai apa Bapak Ibu? Bukan pikiran ya, bukan pakai otak. Merenungkan itu pakai hati. Menjadikan firman Tuhan sebagai hidupnya. Siang dan malam. Apa arti siang dan malam? Sepanjang waktu. Waktu kita berkata kepada seseorang, saya mencintai kamu, saya mengasihi engkau. Cinta itu selalu identik dengan waktu. Waktu saya katakan kepada pasangan saya, Sun, aku mencintai engkau. Maka tentu ada waktu yang harus saya korbankan. Waktu kebersamaan sama dia dong. Enggak cukup saya bilang cinta kepada pasangan saya, tapi saya hanya kasih bunga, saya kasih barang yang mahal, tapi saya enggak pernah nampak sama dia, enggak pernah pergi. Enggak mungkin. Cinta itu selalu identik dengan waktu. Kita katakan, hei anakku, aku cinta kepada engkau. Apa artinya? Betul, kita sekolahin dia. Tapi cinta identik dengan waktu. Artinya apa? Ada waktu kebersamaan yang kita harus korbankan kepada anak-anak kita. Cinta identik dengan waktu. Cinta itu identik dengan waktu. Kasih cinta itu identik dengan waktu. Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita semua yang ada di sini. Mau apapun peran kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai anak, apapun juga. Pada waktu kita berkata, aku mencintai engkau, aku mengasihi engkau. Bukan hanya sekedar materi, tapi ada jauh dari materi yang lebih penting, yang lebih dalam artinya itu waktu. Berikan waktu buat orang yang kita cintai. Demikian juga kepada Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu, merenungkan dengan hati, membawanya dalam hati, menjadi sesuatu bagian dalam hidupnya. Siang dan malam. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kita korbankan. Ada harga kekristenan yang harus kita bayar. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah membayar harga kekristenan? Kalau Bapak Ibu menjadi seorang Kristen yang berpegang pada firman, menjadilah orang Kristen yang membayar harga kekristenan. Sudahkah Bapak Ibu bangun pagi-pagi, saat teduh, membaca firman Tuhan, merenungkan itu? Sudahkah Bapak Ibu membayar harga kekristenan Bapak Ibu? Sebagai ayat penutup Bapak Ibu, Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kekristenan kita. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan sebagai seorang yang sudah ditebus, hidup kita ditebus oleh darah Kristus. Inilah yang Dia inginkan. Dan tolong Bapak Ibu dengarkan suara hatinya. Di dalam masa kesulitan COVID ini, di dalam masa depan yang tidak menentu, dalam menghadapi tahun 2021 yang tidak menentu. Bapak Ibu dengarkan suara hati Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Kata firman Tuhan seperti begini. Sungguh katanya, hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan. Hati siapa? Hati kita. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, kata Tuhan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Perhatikan, ayat 14 saya baca satu kali lagi. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kata Tuhan, sebab Wendy mengenal namaku. Apa arti kata mengenal di sini? Hubungan.
Hubungan apa Bapak Ibu? Kerekatan. Orang yang mengenal, yang punya hubungan yang akrab dengan Tuhan, maka Tuhan bilang, aku akan meluputkan, aku akan membentengi sebab Wendy mengenal namaku. Inilah keinginan Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Ibu. Dan saya ingin semua jemaat GJKI Andir atau siapapun yang mendengar rekaman ini, dengarkan suara Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia ingin ada suatu hubungan dengan kita. Siapapun yang berpegang pada firman adalah orang yang membayar harga kekristenan. Bangun hubungan dengan dia Bapak Ibu. Jangan menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, yang puas dengan hubungan yang biasa-biasa saja dengan Tuhan. Bangun hubungan. Mulai hari ini buat komitmen yang baru. Bangun pagi, berdoa, baca firman-Nya, saat teduh. Biarkan firman-Nya menjadi bagian dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, biar cinta kami bertambah besar. Cinta-Mu kepada kami sudah sangat besar. Dan biarkan giliran kami, yang kami minta, biarkan cinta kami bertambah besar kepada Engkau. Bertambah dalam, bertambah berarti, bertambah rekat dan kuat. Di dalam kedagingan kami, kekhawatiran kami, pergumulan kami, biar kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Mampukan itu Roh Kudus dalam hidup kami. Karena tanpa pertolongan kami bukan apa-apa. Tanpa bantuan-Mu kami bukan apa-apa. Biar firman yang dibawakan pada saat ini dapat tumbuh dalam hati kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami peralaskan doa yang sangat jauh dari sempurna ini. Hanya di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kita pada hari ini kita boleh bersuka cita. Bapak Ibu mendapatkan berkat dari firman Tuhan yang disampaikan. Kiranya kuasa Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Biarlah kiranya firman Tuhan bukan saja kita renungkan, tetapi menjadi jalan dalam kehidupan kita. Mari kita akan membuka di bulan Oktober ini dengan tema menjadi pelaku firman. Biarlah kiranya semua jemaat akan melakukan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mengerti, kami memahami kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan. Terlebih kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia karena firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu hidup di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan saja kami membacanya, bukan saja kami merenungkannya, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman Tuhan itu akan menjadi pelita bagi jalan kami Tuhan. Terima kasih Bapak, memberkati untuk Pak Wendy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Pak Wendy dalam pekerjaan dan pelayanannya, dalam keluarganya juga Bapak. Dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani yang melimpah di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami berdoa, memohonkan Tuhan berjalan di depan kami. Untuk kami boleh menikmati kasih karunia demi kasih karunia di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami, di dalam setiap profesi dan tugas kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau di dalam kuasa dan pertolongan daripada Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan yang menjadi penolong kita. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus akan menyertai engkau hari ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Oh, haleluya, haleluya, bagi anak
lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Beri dia puji, beri dia hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Ibadah telah selesai. Selamat bersekutu. Tuhan Yesus memberkati.